Sudah 18 tahun menjalani pernikahan Annisa Pohan dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau yang kerap disapa Mas AHY, ternyata berawal dari perkenalan yang dikenali oleh seorang teman. Saat pertama kali berkenalan, Annisa menyebut dirinya sangat kaget dengan sosok yang kini sudah jadi suaminya itu. Awalnya memang dikenalin sama Mas Agus tuh agak kaget juga, kata Annisa Pohan saat berbincang dengan Ashanty, dikutip dari tayangan YouTube Ngobrol Asik. Annisa Pohan menyebut jika ia dan AHY tidak bisa cocok karena mereka menjalani kehidupan yang berbeda. Jujur ketika aku pertama kali ketemu Mas Agus tuh kayak beda aja sosoknya. Bagaimana sih kita ketemu dengan seseorang yang dunianya memang beda dengan kita? Dari penampilan, dari cara bicara, dan sebagainya? Tutur ibu satu anak itu. Perbedaan tersebut kemudian membuat Annisa dan Agus sepakat untuk berteman. Orang yang mengenalkan kepada kami bilang, kalian akan cocok. Apanya yang cocok kalau seperti ini? Ucapnya. Setelah berkenalan, ternyata itu hanya casingnya ajalah. Semua tentara pasti karena didikan, tempaan, akan tegas, dewasa, beda dengan sipil. Selanjutnya melihat sosok AHY kala itu. Sejak berkenalan, pertemanan mereka pun terus terjalin di tengah kesibukan masing-masing. AHY yang kala itu bertugas di Aceh pun tetap ingat pada Annisa dan mengirimkan surat saat ia berada di kota. Alhamdulillahnya berteman dengan baik. Dia pergi tugas ke Aceh, aku di sini dengan kerjaanku, kuliah, dan masih bawa acara. Dia tulis surat karena kalau tentara di medan operasi, enggak di kota ya, di hutan. Jadi ketika dia masuk ke kota, dia tulis surat tuh. Kata Annisa bercerita. Annisa mengatakan, saat AHY pulang bertugas, ia mengunjungi keluarganya dan mendekati orang tuanya. Dia pulang ke sini sering ke rumah. Aku, akhirnya yang jatuh cinta duluan itu ibu aku. Karena ibu aku kan bapaknya tentara. Dia masuk ngobrol dengan orang tua. Aku lagi nggak ada di rumah, dia datang ngobrol. Aku lagi di luar kota, belum pacaran masih temenan. Aku lagi di rumah kamu sama bunda aku. Memang, pakai, strategi sekali, tuturnya. Annisa Pohan pun kemudian luluh berkat usaha AHY mendekati orang tuanya. Ibu Annisa juga menyebut jika AHY adalah sosok yang baik dan bertanggung jawab. Akhirnya aku luluh karena bunda bilang ini anak baik. Dia tentara artinya dia punya tanggung jawab besar. Tanggung jawab anggota banyak, dia punya pasukan nanti dia punya tanggung jawab yang melebihi orang normal. Ucap Annisa menyampaikan perkataan sang ibu yang meyakinkan dirinya untuk menerima hati AHY. Akhirnya, hubungan keduanya pun makin serius dan mereka berdua pun ingin berkomitmen dalam sebuah mahligai rumah tangga yang pada akhirnya melangsungkan lamaran pada Maret tahun 2005. Annisa tampak anggun mengenakan kebaya pinknya. Tentu dalam membina rumah tangga semua orang ingin mendapatkan kebahagiaan hingga akhir hayatnya. Sehingga pada tanggal 7 Juli 2005, Annisa menggelar pengajian pernikahan. Kala itu, pengajian diadakan bersamaan dengan siraman dan sungkeman. Annisa tampak anggun mengenakan kebaya brokat sitru putih dan kemben batik saat sungkem untuk memohon restu kepada kedua orang tuanya dan juga kakek neneknya. Serangkaian acara pun dilanjutkan dengan siraman dalam rangkaian prosesi adat Jawa. Annisa nampak cantik saat mengenakan kemben batik dengan penutup dari rons melati. Kemudian rangkaian acara sehari sebelum menikah dilanjutkan dengan dulangan pungkasan atau yang disebut dengan prosesi suapan terakhir orang tua kepada calon pengantin yang akan segera berumah tangga. Keluarga AHY juga ikut menggelar siraman di hari yang sama. Dekorasi dan busana yang digunakan oleh Mas AHY dan keluarga sangat kental dengan sentuhan tradisional adat Jawanya. Malam sebelum ijab kabul, Annisa dan AHY lakukan prosesi Midodareni. Midodareni adalah rangkaian acara adat dalam pernikahan adat Jawa yang dilakukan pada malam sebelum hari pernikahan. Midodareni juga dikenal sebagai malam pengarip-arip atau malam terakhir masa lajang
bagi kedua mempelai. Annisa pun nampak cantik dengan kebaya merah yang digunakannya malam itu. Pada 6 Juli tahun 2005, pasangan ini sempat menggelar gladi resik Pesta Pedang Pora yang berlokasi di Istana Negara Bogor. Sejoli ini akhirnya resmi menikah pada tanggal 8 Juli tahun 2005. Ijab dan pesta resepsi digelar di Istana Negara Bogor yang kala itu SBY masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam prosesi pernikahan Annisa dan AHY memiliki beberapa pergelaran adat pernikahan dikarenakan Annisa memiliki sedikit keturunan Bataknya. Itu sebabnya saat pernikahan juga terdapat tradisi mangulwasi dalam adat Batak. Resepsi pernikahan pun akhirnya diadakan dengan upacara militer Pedang Pora pada 9 Juli tahun 2005, maknanya menggambarkan pasangan yang sudah siap untuk berumah tangga. Ternyata dalam proses perjalanan rumah tangga AHY dan Annisa berjalan dengan penuh tantangan dikarenakan buah hati yang mereka nantikan tak kunjung mereka dapatkan. Namun pada akhirnya Allah ijabah doa mereka setelah 3 tahun kemudian. Keduanya akhirnya dikaruniai seorang putri bernama Almira Tunggadewi Yudhoyono yang lahir bertepatan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sepanjang perjalanan hidupnya, Annisa selalu setia mengikuti AHY yang kala itu berprofesi sebagai prajurit TNI hingga sekolah ke luar negeri. Keduanya pun kembali jadi sorotan saat Annisa dan Almira mendampingi AHY yang saat itu dilantik oleh Presiden Joko Widodo dan wakilnya Kiai Maruf Amin menjadi Menteri ATR atau BPN.